Ada kayak bunga melati sama bunga mawar itu Apanya? ditaruh sebelah saya. Jadi setelah sosok itu pergi, Mm-mm. terus ada di situ. Mm-mm. Oh, di situ kelopak-kelopak gitu. Mm-mm. Itu buat apa? Kayak penanda atau gimana? Kayak bilang makasih udah paham gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Aldi di channel Horror Voice. Dan di video kali ini videonya berbeda ya. Jadi gue gak sendirian. Gue sama Mas Raihan di sini. Yaitu Mas Raihan ini tuh seorang laki-laki yang itu punya sedikit berbeda dengan kebanyakan orang, yaitu punya kelebihan indigo kayak gitu. Jadi bisa berinteraksi, bisa entah berkomunikasi, pokoknya yang hal-hal yang berbau itu goib, mistis kayak gitu. Pokoknya barang-barang nggak kelihatan, entah sama jin ataupun apa seperti itu. Ya Mas Rehan, Oke. ini dulu. Monggo Mas, perkenalkan diri Mas, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanur Saputra. Sekolah, kerja atau Sekolah sih. Oh, masih sekolah. Ya, Ya. sekolah. Oh iya, temenku ya. Ya, gitu. oke. Jadi kita tuh udah udah bertemu sebelumnya tuh udah bertemu, ngobrol-ngobrol, dan sekarang baru record seperti itu. Ya Mas, saya tuh mau tanya ini. Ya. Ini awal mulanya tuh bisa bisa indigo gitu tuh gimana? Maksudnya ada entah dari kecil atau ada suatu kejadian apa gitu, gimana? Sebenarnya itu dari kecil. Dari kecil. Tapi kalau lihat jelasnya tuh baru kelas 6 SD. Semenjak kelas 6 SD. Oh, berarti dari kecil kayak TK, Ya. terus mungkin kayak kelas 1 sampai kelas 5 tuh kayak mungkin gimana tuh? Masih kayak ngeblur gitu, Oh, tapi oh. energinya itu udah kerasa. Oh, jadi ke tempat apa kayak merinding, Ya. terus kalau denger gitu. Denger-denger tuh ya udah dari kecil sih. Tapi kalau ngelihatnya, Kalau melihatnya tuh lebih jelasnya tuh baru kelas 6. oh, kelas 6 6. SD. Itu karena apa itu? Maksudnya entah karena umur atau ada kejadian apa gitu Mas, coba cerita. Sebenarnya tuh ada kejadian waktu di SD kelas 6 tuh kan olahraga itu di deket keraton. Oh, SD-nya di Jogja, Ya, di Jogja Keraton itu ya? di Jogja. Nah, waktu itu tuh kan ada sajen. Oh, itu yang kembang-kembang. Ya. Nah. Terus kan teman-teman kan ya waktu kelas 6 kan pasti jahil. Terus itu tuh kayak taruhan lah gitu loh. Bilang kalau misalnya makan sajen tuh berani nggak, kalau nggak berani berarti banci. Biasanya kan mereka suka ngomong kayak gitu. Ngecek-ngecek Terus ya udahlah, berani aja gitu. Ambil satu bunga, terus pada makan tuh bareng-bareng gitu kan. Nah, lainnya tuh pada ngelepeh gitu kan, kayak muntahin gitu loh. enak gitu. Tapi kalau buat aku tuh rasanya tuh manis gitu loh. Jadi Kayak kembang iya, tadi kayak permen gitu loh, manis gitu. Terus Terus tuh habis itu kan teman-teman pada nanya, kok nggak kamu muntahin sih, padahal yang lain tuh muntah-muntah gitu. Terus aku jawab manis kok gitu. Terus tiba-tiba tuh ada ya kayak itulah di dalam apa gitu. Oh, yang pakai biasanya pakai sorjan terus itu ya. Nyamperin gitu. Terus katanya habis pulang dari sekolah terus kegiatan udah kelar, bisa temuin saya gitu. Terus kesananya tuh sama guru gitu, ditemenin. Berarti bilang dulu, Bu, tadi saya ketemu sama ini. Iya, bilang dulu gitu. Masalahnya tuh kayak Aneh gitu. terus kok bisa, perasaannya tuh udah nggak karuan tuh loh, kayak ini tuh bener orang apa enggak gitu. Iya. Ternyata tuh kayak itu tuh mainnya tuh main itu loh, insting lah gitu. Kayak perasaannya gitu. Oh, gitu. Jadi itu sebenarnya tuh bukan orang gitu loh, tapi guruku tuh kayak udah
di kayak ada kayak oh ini nggak bener apa gimana gitu? Iya, Gimana? udah kayak diblurin lah, misalnya ini tuh bener-bener nyata gitu loh. Kalau itu tuh kayak orang gitu, padahal ya bukan gitu. Nah, di situ tuh bilang kalau kamu tuh udah gini, kayak makan inilah gitu, melanggar gitu. Tapi dia tuh kayak bilang ke aku, kamu tuh saya lihat tuh beda kayak yang lain gitu. Maksudnya punya itu ya, udah punya Kemungkinan iya. Terus aku bilang maksudnya apa gitu. Terus dia tuh bilangnya gini, kamu tuh beda sama yang lain tuh karena aku lihat tuh sikap kamu, cara menatap kamu itu udah beda gitu. Terus akhirnya tuh ya diiyain aja lah gitu loh. kayak gitu Pak. Terus habis itu kan pulang ke sekolah lagi. Terus lapor itu ditanya sama guru BP, ada apa gini-gini. Terus guruku yang cerita gitu, jelasin. Terus malamnya tuh kan itu apa di rumahan itu tuh kayak ada cewek gitu. Pertama lihat tuh ya itu kayak cewek atau enggak bener-bener lihat gitu. itu sekitar jam berapa maksudnya? Jam 12. Oh, berarti belum tidur apa gimana? Belum. Oh, jadi kayak Masih nonton TV. Oh, setelah nonton TV. Oh, tahu. Masih nonton TV itu toh. Terus tiba-tiba tuh lihat gitu loh. Ceweknya tuh seharusnya kan kalau misalnya kayak gitu kan lihatnya biasanya biasa-biasa aja gitu toh. Tapi itu kayak cewek Bali gitu loh. Oh, jadi tapi mohon maaf Mas. Sebelumnya maksudnya kan itu kan malamnya. Kan seumpama paginya itu kan yang makan kembang itu ya pas entah istirahat atau apa. Nah, itu tuh di hari itu tuh sampean itu maksudnya kemampuannya tuh masih yang biasa-biasa aja sih, yang kayak iya, masih belum bisa melihat secara jelas gitu ya. Tapi udah kayak denger suara lebih jelas gitu loh. Oh, jadi lebih itu ya. Yang kayak yang manggil terus lebih sensitif. minta tolong gitu. Apalagi setelah yang makan itu. Terus ya. tambah tambah lah. Ya. Yang tadinya ngeblur bisa kelihatan. Tiba-tiba tuh kayak gitu. Terus Mas yang tadi cewek tadi. Yang cewek itu tuh bilang gini, kamu tuh jangan lupain saya gitu. Tapi maksudnya apa? Saya nggak tahu gitu loh. Cewek Bali berarti yang pakai. Iya. Terus bawa apa? Atau bawa apa? sajen dia. Pakai nampan gitu modelnya. Iya sih kayak gitu. Jalan terus apa langsung? Enggak, dia tuh tiba-tiba tuh muncul gitu kan. Kan TV, terus sebelah sini kan kayak korden gitu loh. Lah dia tuh munculnya di situ gitu. Terus dia tuh bilangnya gitu, jangan lupain saya gitu kan. Kamu tuh beda sama yang lain, sama kayak kata-katanya sama kayak bapak-bapak yang tadi gitu. Tadi pagi itu. Nah terus saya tuh bingung, aduh kok sama ya gitu kan. Ada apa ini gitu. Terus tiba-tiba tuh semenjak dari itu langsung udah itu lihat kayak gitu. Lebih tajam. Tapi maksudnya gini Mas. Nek saya kan ada ketemu orang, Mas ada wanita cantik lah kayak gitu. Mas jangan lupain saya terus gini. Ya kan otomatis bingung kayak pernah ketemu di mana gitu kan? Iya. Itu pernah sempet tanya nggak sih? Pernah sempet tanya tapi dia tuh nggak nyebutin namanya gitu loh. Oh jadi nggak sebut saya dari ini enggak. Cuma dia tuh bilang gitu, jangan lupain saya gitu. Udah semenjak itu ya udah jadi mungkin lebih sensi, lebih apa? Lebih tajam lagi gitulah. Terus banyak yang minta tolong gitu. Setiap malam tuh ada yang gedor-gedor pintu, terus ada yang minta tolong. Berarti semenjak hari itu jadi yang tadinya nggak banyak didatangi jadi banyak gitu. Terus itu tuh kayak ganggu banget gitu loh. Oh iya pas mau tidur datengin. Tiba-tiba langsung minta tolong gitu. Itu minta tolongnya biasanya apa Mas? Maksudnya suruh apa aja dengan itu? Dia tuh bilangnya gini, tolong dong cariin ini gitu. Cariin maksudnya tuh kan dia kayak dia tuh kayak korban kecelakaan gitu kan. Terus dia tuh bilangnya cariin iniku gitu. Kayak ya kayak bola mata apa gitu. Tapi sampai merinding Mas. Itu berarti sosoknya yang datang itu dengan apa ya maksudnya? Kan wajahnya tuh udah cari gitu. Tolong Mas cariin bola mata saya. Otomatis nggak ada bola.
Tapi itu bentuknya gimana? Orang pakai pakaian apa atau yang Ya kayak orang biasa gitu. Orang biasa. Mm-mm. Tapi kalau yang kayak buntelan-buntelan itu maksudnya si P itu Pernah sih, pernah juga gitu. terus ada cewek terus suruh apa kayak gitu. Pernah, kalau cewek tuh biasanya tuh dia tuh minta tolongnya gini, tolong dong ambilin benda yang mungkin tuh buat dia tuh bisa keinget sama masa lalunya yang positif-positif lah gitu. Setelah jadi mungkin ingetin ataupun cari Iya. orang yang sebelum dia meninggal apa gimana? Karena tuh dia tuh katanya saya nggak tenang tuh karena dendam gitu. Kebanyakan gitu sih. Cariin orangnya gitu. Gimana? Biasanya ya cariin orangnya gitu. Terus ya kayak keganggu gitu, tapi lambat laun kan pasti juga bisa nerima gitu lah. Kayak ya aku udah gini sih gitu. Iya. Tapi kan otomatis ganggu kemanusiaan. Iya, ganggu banget gitu. Terus tuh mau. Tapi sampai itu kalau sama nih, kalau saya nih, saya wisata ke tempat A, tempat B atau ke rumah temen ke daerah A gitu kan. Itu kan kalau saya kan wah ke daerah ini suasananya gini. Nah, ke daerah ini suasananya panas. Kalau misalnya liburan gitu seneng gitu kan. Kalau saya tuh enggak gitu loh, kayak udah kayak disambut duluan gitu, jadinya tuh malah aduh kok jadi gini ya gitu. Soalnya kan ngelihatnya kan nggak cuman satu dunia gitu. Dan itu tuh bener-bener siap tuh waktu didatengin sama nenek-nenek. Itu tuh bilang gini. Itu tuh waktu itu liburan kan di Candi Gedung Songo. Oh di daerah Candi, di situs Candi, wisata di sana, sekolahan. Iyalah. Gitu. Itu juga waktu kelas 6. Oh, mau lulusan gitulah. Oh, jadi beberapa bulan setelah kejadian makan kembang tadi. Terus habis itu kan datang tuh nenek-nenek gitu. Terus titip kayak apa itu kain putih gitu loh. Tapi di dalamnya tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Buntelan. Terus ya udahlah terima aja gitu, takutnya tuh kenapa gitu. Terus ya udahlah namanya dikasih ya. Tak terima. Sampai rumah tuh tak buka kan. Nah itu tuh dalamnya aduh nggak enak banget gitu loh. Itu apa itu maksudnya? Kayak dalaman itu. Dalam maksudnya tuh organ jantung. Jantung. Jantung kering gitu apa? Udah kayak gitu. Terus tuh baunya tuh juga nggak enak gitu kan. Terus ada kayak di kainnya tuh ada tulisan gitu loh. Tulisannya tuh kayak ngingetin kita tuh harus berbuat baik lah gitu. Jawa. Kayak aksara Jawa itu. Hana Caraka itu. Oh, yang gitu loh. Yang gimana sih ya? Nanti contohnya adalah kawan-kawan Hana Caraka. Kalau di Sunda namanya Hana Caraka, tapi kalau di Jawa, Jogja di sini tuh Hono Coroko ya kayak gitu. Oh iya Mas, tadi mau tanya lupa nih. Jadi itu tuh apa ya? Si nenek tadi tuh datengin di depan itu atau nggak, pertamanya tuh manggil kan gini. Dia tuh pakai bahasa Jawa itu, le gitu. Nah, terus teman yang lain tahu nggak itu? Enggak ya? Satu ada temanku tuh ada yang tahu gitu loh, kayak denger juga gitu loh. Tapi pas nengok tuh dia nggak lihat, tapi aku lihat gitu. Pas posisinya di belakang aku gitu. Pas manggilnya ke tapi pas dia tuh nggak ada orang gitu. Sampean lihat. Ya itu mungkin karena beda. Bisa lihat mungkin gitu loh. Gitu. Tapi semenjak kejadian itu si apa tadi yang apa heartnya si jantungnya itu kemana yang dikubur atau di? Enggak sih, waktu itu cuma tak taruh tas, waktu itu kan bawa tas gitu kan. Nah itu tak taruh tas, sampai rumah tuh buka, ternyata kan itu, terus tak masukin tas lagi. Keesokan harinya aku buka udah nggak ada. Kayak cuma itu tuh kayak cuma titip pesen gitu loh. Jadi kayak nih dikasih untuk udah dibuka, udah dilihat, udah di itu, terus nanti keesokan hilang. Kayak ya udahlah kayak pesan gitu loh. Ya cuman sekilas aja. Tapi itu sama kain-kain ya sih semuanya. Hilang semuanya. Enggak ada sisanya, itu hilang semua. Tapi ini kan kalau gue itu kan nggak bisa ngelihat gitu. Kalau sama bisa ngelihat, gue itu nggak buat channel horor kayak gini. Udah takut duluan. Nah, Mas, kejadian apa itu yang
semenjak sampean itu dari mulai apa ya? Dari mulai kecil bisa nginget masa-masa kecil sampai sekarang. Itu ada nggak kejadian yang itu horor banget? Momennya apa ya? Hal-hal yang nggak mungkin dilupain lah, kayak berkesan banget tapi itu horor banget tuh. Sampai takut kayak mungkin khawatir, ngeri gitu. Ada nggak Mas? Ada sih. Yang paling gitu loh. Ada. Satu aja coba Itu kan itu? ya waktu tidur itu. Itu kelas apa? SMP? SMP kelas 1. Oh berarti 1 tahun setelah lulus. Udah mungkin 1 tahun udah biasa. Udah biasa. Tapi masih takut gitu loh. Itu tuh malam itu sekitar jam 1-an lah. Itu tuh posisi udah tidur. Kebangun kayak mau sholat lah gitu kan. Nah itu sholat malam gitu loh. Tiba-tiba tuh waktu nengok, kan tidurku kan waktu itu miring ke kiri, nah aku nengok ke kanan. Tiba-tiba itu udah di depan tuh, udah wujudnya gitu, pocong. Wujud guling. itu gimana tuh? Mukanya gimana? Kayak di film-film yang hitam atau gimana? Enggak sih, sebenarnya tuh lebih nyeremin di film daripada yang nyata gitu. Malah kayak gitu. Kalau menurut aku gitu. Tapi tuh kayak kayak deg-degan gitu loh, terus kaget kaget. Ada orang lain gitu di kamar gitu. Terus tuh gimana? Maksudnya bentuknya tuh manusia, orang biasa gini terus pucet kayak, gitu. Oh pucet. Tapi kayak sama itu kayak orang meninggal ya, ada. Iya masih ada kayak gitunya gitu loh. Terus masih kayak keiket gitulah. Itu maksudnya tuh sempet ngomong atau ngapain gitu? Maksudnya ngapain? Cuma itu tuh waktu itu cuma tatapan gitu tuh, kayak aduh gimana ya gitu. Terus beraniin lah aku nanya duluan gitu kan, kedatangan ke sini tuh mau ngapain gini gitu kan. Apalah terus dia tuh kayak bilang tuh gini, aku kesini tuh lagi-lagi minta tolong gitu loh. Tapi suruh sorry Mas, ngomongnya tuh secara verbal atau kayak mungkin batin? Oh iya. Soalnya kan gitu biasanya orang yang kayak gini tuh biasanya ngomongnya memang lewat batin gitu. Terus dia tuh bilangnya tolong lepasin ini kayak iketan gitu loh, belum kelepas satu gitu. Aduh kayak gimana gitu kan, aku nggak tahu kan waktu itu posisi kuburannya itu juga di mana gitu kan, nggak tahu gitu. Iya sih. Dan dia tuh nggak ngomong gitu loh posisi. Gitu. Terus dia tuh kayak ada kayak bunga melati sama bunga mawar itu. Apanya? Ditaruh sebelah saya. Jadi setelah sosok itu pergi, terus ada di situ. Oh di situ kelopak gitu. Itu buat apa? Kayak penanda atau gimana? Kayak bilang makasih udah paham gitu. Oh udah mau dicuratin gitu ya. Tapi ya sebenarnya takut gitu loh. Takutnya tuh kalau dia tuh buat pengaruh yang gitulah. Yang lain ya gitu. Oh jadi kejadian itu berarti sampean itu sama kan ada sosok ya. Sosok yang biasanya orang-orang itu tahu kan, kayak mungkin genderuwo, terus kunti, terus apa si pocong tadi, terus mungkin tuyul ya, yang maksudnya setan-setan yang biasa gitu ya. Itu berarti yang paling ngeri itu itu tadi ya. Si sosok itu tadi, buntelan tadi. Iya. Itu iya sih, gue juga ngeri kayak gitu. Iya sih. Dan gimana coba Mas? Dan setelah itu paginya kan sekolah. Nah semenjak itu tuh langsung kayak ngerasa gitulah, panas gitu loh, panas gitu. Terus habis itu kan semester 2 SMP kelas 1 semester 2 itu tuh mulai ada gangguan gitulah, maksudnya tuh mudah kayak kesurupan gitu loh, kerasukan gitu loh. Tapi pernah di sekolah pernah ya kerasukan ya kayak gitu? Sering. Dan itu nggak enak banget gitu, waktu itu kan pelajaran gitu kan, terus rasanya tuh kayak dikipasin loh. Gimana gitu? Kayak dikipasin loh. Dia tuh kalau aku kan lihat gitu, ada jin gitu ya. Aku lihat itu, terus tuh dia tuh kayak mau ngomong apa tapi mau pinjem ragaku gitu loh. Oh jadi mau merasuk. Dan masuknya tuh dia tuh kayak angin gitu loh, sepoi gitu loh. Jadi kan kita kayak enak gitulah, enak gitu, tiba-tiba langsung set
dirasuki. Udah nggak tahu kita di mana gitu loh. Udah kayak Taunya tuh gelap gitu loh. tidur aja, pokoknya udah kayak orang tidur nggak tahu apa nggak sadar. Kayak mimpi gitu Tapi waktu SD belum ya mas? Belum dirasuki? Belum. Cuman kayak ya itu tadi baru masih ngerasa, terus denger, terus kelas 6 tuh baru bisa lihat jelas gitu. Oh, tapi kalau yang itu kan berarti kan ini kelas 1 SMP semester 1 2 terus sampai lulus. Itu kalau di total itu berapa itu? Ada puluhan apa ratusan dirasukin lah gitu lah. Ada nggak tuh mas? Ada sih, soalnya kan sering gitu loh, maksudnya setiap masuk gitu kan, terus tiba-tiba itu ada gitu. Tapi aku tuh kayak cuek gitu loh, cuek. Tapi kayak sana tuh ngerasanya nggak dihargain apa-apa gitu, terus tiba-tiba langsung set gitu. Berarti sampean kalau di sekolah kayak sering nggak kayak dikucilkan gitu? Sempet dibilang kayak orang gila gini gitu. Tapi teman-teman lambat laun nerima Iya, ya, nerima. maksudnya kayak wah ya udahlah si ini emang gini gitu, begitu ya, si Rehan mah gini gitu. Tapi awal-awal ya mungkin itu kayak Awal tuh mereka tuh kayak gitu loh. ini tuh orang kenapa sih gini gitu. Gitu ya. Kan rasanya juga nggak enak gitu loh. Sempet sih ngomong kalau misalnya di sekolah jangan ganggu saya di sini kan cuma belajar gini gitu. Oh jadi kayak tapi yang penembus itu mungkin kayak udah tahu gitu kan. Oke lah gitu. Bisa lihat nah ya. Itu biasanya nek sampean itu zaman SMP itu 3 tahun dirasukin itu kan biasanya gini. Orang dirasuk itu biasanya teriak-teriak lah, apa nangis apa masuk yang entah brutal entah apa gitu. Itu sosok-sosok itu yang ngerasuki sampean itu ngapain gitu? Maksudnya ngomong atau brutal atau teriak-teriak atau apa biasanya itu apa mas? Kan pernah itu kan gitu pas waktu itu kerasukan gitu kan. Itu tuh kayak dia tuh pengen aku juga tahu maunya dia gitu loh. Jadi kayak aku tuh bisa lihat diri aku sendiri gitu loh. Aku di sampingnya gitu loh. Oh jadi yang biasanya tadi kayak tidur, tapi sekarang kayak bisa ngelihat suasana gitu. Terus waktu itu tuh kayak meja kursi tuh udah pada gitu kayak apa ya, maksudnya tuh marah-marah gitu lah. Brutal gitu. Itu rasanya tuh ngeliat. Maksudnya tuh yang ngerasukin tuh kayak alasan itu mau ngerasuk tuh mau membilangin sesuatu ke Banyaknya tuh balas dendam. Loh, kok balas dendam gimana tuh? Itu balas dendam. Kayak dia tuh misalnya ditipu orang gitu kan, terus tiba-tiba orang itu tuh kayak mau ambil harta apa-apanya gitu kan, terus dia nggak mau ngasih, akhirnya dibunuh gitu. Oh gitu, jadi mau mungkin merasuk ke sampean itu mau balas dendam gitu loh. Menyampaikan ke apa ya manusia gitu lah seperti itu kurang lebih. Curhat bareng-bareng kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau setelah itu kan SMK tuh gimana mas? Ada kejadian apa? SMK tuh pertama tuh masuk gitu kan, masuk pendaftaran tuh loh, tuh masuk gerbang SMK tuh, wah lihat tuh kayak, banyak gitu loh, udah kayak pasar lah gitu loh. Banyak gitu, ada yang masuk, ada keluar gitu. Nah terus waktu itu tuh kayak udah kayak feeling gitu loh, temanku besok kelas tuh ini gitu, udah tahu gitu loh, terus yang ngajar kelasku tuh ini gitu. Berarti gini mas. Berarti gini mas, jadi sampean tuh daftar di sekolah kan, pas pendaftaran apa yang biasanya? Gue juga pernah sekolah nih, pasti kan orang kan mikirnya keterima enggak gitu kan, tapi aku tuh udah feelingnya tuh aku udah masuk, terus temennya tuh ini gurunya ini jadi gitu. ketemu guru itu sama ibu-ibu, jadi ini guru ini besok ngajar gitu bisa, tapi memang bener setelah masuk itu. Jadi tuh kayak nggak nyangka gitu, tiba-tiba loh kok bener gitu, perasaan kok cuma kayak ngigo gitu kan, tapi tiba-tiba tuh bener gitu, teman-temannya ya itu gitu. Pas pendaftaran ketemu, wah ini besok jadi teman sekelas gitu, bisa gitu. Tiba-tiba tuh kayak gitu sendiri gitu loh, kayak aduh gimana.